Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kellen Salialini dari kelas 10-5. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang Kulliyatul Khamsah. Kulliyatul Khamsah atau Al-Kulliyatul Al-Khamsah terdiri dari dua kata, yaitu Al-Kulliyatul dan Al-Khamsah. Al-Kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah berarti 5. Jadi, Al-Kulliyatu Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Kemudian di sini ada urutan Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Yang pertama itu Al-Din atau agama, yang kedua Al-Nafs atau jiwa, yang ketiga Al-Aql atau akal, yang keempat Al-Nasl keturunan, yang kelima Al-Mal atau harta. Oke, selanjutnya di sini ada macam-macam Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Yang pertama itu Hifzhu Al-Din atau menjaga agama. Yang kedua Hifzhu Al-Nafs yaitu menjaga jiwa. Yang ketiga Hifzhu Al-Aql yaitu menjaga akal. Yang keempat Hifzhu Al-Nasl yaitu menjaga keturunan. Dan yang terakhir ada Hifzhu Al-Mal atau menjaga harta. Oke, yang pertama itu Hifzhu Al-Din atau menjaga agama. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Alur logika mengapa hifzu al-din lebih diutamakan daripada lainnya adalah untuk apa hidup sejahtera, memiliki keturunan yang banyak dan baik, hidup serba kecukupan kalau akhirnya masuk ke neraka. Padahal kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Yang kedua itu hifzu al-nafs atau menjaga jiwa. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Ini menjadi bukti bahwa nyawa jauh lebih penting dari yang lain. Termasuk dari menjaga jiwa atau al-nafs adalah merawat kesehatan badan dan rohani manusia. Sebab dengan kesehatan yang prima akan dapat melaksanakan ibadah dan tugas harian dengan baik. Yang ketiga ada hifzhu al-aqal atau menjaga akal. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Yang keempat ada hifzhu al-nasl atau menjaga keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinaan dan menganjurkan pernikahan. Yang terakhir ada hifzhu al-mal atau menjaga harta. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Nah, selanjutnya ada cara menjaganya nih. Cara menjaganya itu ada dua. Yang pertama, min nahiyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Yang kedua, min nahiyati al-adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Nah, di sini ada cara menerapkannya. Yang pertama, itu agama. Cara mempertahankannya itu karena dengan adanya rukun Islam. Nah, untuk menjaga ketiadaannya, maka dibuatlah larangan orang-orang yang murtad. Yang kedua, itu ada jiwa. Cara mempertahankannya itu dengan makan atau minum. Nah, cara mencegahnya itu diadakannya atau dibuatnya larangan untuk membunuh. Yang ketiga, ada akal. Cara mempertahankan akal itu dengan cara belajar. Nah, untuk mencegahnya itu ada larangan minum khamar atau sejenisnya. Yang keempat, itu keturunan. Cara mempertahankannya itu dengan menikah. Nah, untuk mencegahnya, maka dibuatlah larangan untuk berzina.
Yang terakhir itu ada harta. Cara mempertahankannya itu jual beli atau bekerja. Untuk mencegah ketiadaannya itu larangan untuk riba, mencuri, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada klasifikasi. Yang pertama itu daruriyat. Daruriyat itu pokok atau wajib. Yang selanjutnya itu hajiat. Hajiat itu bersifat sekunder, mempermudah dan menghilangkan kesulitan. Sedangkan tasiniat, tuntutan moral dan dimaksudkan untuk kebaikan. Oke, yang pertama di sini ada agama. Agama itu wajibnya itu sholat. Untuk mempermudahnya, bisa dilakukan jama atau qashar. Tuntutan moralnya itu, dia harus etika menutup aurat. Yang kedua itu ada jiwa. Jiwa itu wajibnya atau pokoknya makan dan minum. Hajiatnya itu halal atau haram. Nah, tahsiniatnya itu, dia harus tahu cara makan atau etika makan yang benar. Nah, yang ketiga itu akal. Wajibnya itu dia tidak mengkonsumsi yang bisa merusak akal. Nah, untuk menghilangkan kesulitannya atau tajiat, dia harus belajar. Sedangkan untuk tuntutan moralnya, kita tidak boleh menghayal atau tidak berangan-angan. Yang keempat itu ada keturunan. Untuk memelihara keturunan, wajibnya itu menikah atau daruriyatnya itu menikah. Nah, untuk hajiatnya itu mahar dan tahsiniatnya khitbah atau melamar. Yang terakhir ada harta. Wajibnya atau pokoknya itu jual beli atau muamalah atau bekerja keras. Hajiatnya jual beli salam, khiyar, dan lain-lain. Untuk tahsiniatnya, kita bisa menghindari penipuan. Cukup sekian penjelasan materi tentang Kuliatul Khamsah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.